传统的角度来看，我收入是很少的，对大家来讲，这也不是一个很稳定的工作。这样的价值观有没有可能被改变？ 33岁做人生的抉择，要一个大转变，是很困难还是很简单的事情？梦想归梦想，现实还是要顾啊。我真艰苦呢，我当然希望他能够赚钱啊。妈妈常会担心，我就跟妈妈说，先撇开很多其他东西。对我自己来讲，其实我现在对我在做的事情感到很满意。为了要打拳，婚姻也完掉了。 让你受教育，然后还去打拳，不太能接受啊！我觉得，就算你打到世界冠军，又能怎样呢？我做金融业，我刚好达到一波高峰，所以那几年是我收入最高峰的时间，社会地位、经济地位都不错。可是我在内心的自我肯定感反而是降到谷底。 在国外他们是比较不会干涉小孩子，那台湾的话就是不一样嘛。从我决定这件事情，其实我家人不太能接受这件事，就关系有点微妙。希望以后可以把这个状况解决吧。 传统的角度来看，我收入是很少的，对大家来讲，这也不是一个很稳定的工作。Iya, kita live akhirnya. Apakah ada mendengar? Tampangnya ada yang baru sih. Kita bertiga juga tapi beda ya. Ya, ini kita perkenalkan penyiar baru. Gitu. Penyiar baru kita ya untuk hari ini. Apakah ada mendengar suara kita? Oh, ada. Apanya ada kalau? Suaranya ada, mantap ya. Farinya lihat dulu sebentar ya. Oke, boleh dilihat. Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Itu bukan telepon Kak Far ini. Oh, bukan. Ya, ini live siaran langsung. Oh, gitu. Yeah. Sebentar. Apa kabar teman-teman? Ya udah pakai yang di sini aja langsung ya. Piye kabare? Ya? Oh, ini dia. Udah ya, udah live. Ya. Iya, kita udah live. Jadi saat ini kita sudah ditemani oleh siapa ini Kak Far ini? Nanti dong kita baru kenal ya. Oh, Ada yang kenal gak? Ada yang kenal gak? Padahal namanya udah ada di tengah gitu. Nanya lagi. Ada yang kenal Jadi gak? hari ini saya ditemani oleh Aditya, ini Farini. Oh, udah Waduh, terima kasih sudah diundang. Aduh, sangat berbahagia sekali gitu ya. Merasa sangat terhormat karena diundang di mana? Iya, di acara RTI kita ya. Jadi hari ini kita live obrolan RTI. Jadi Farini bisa memperkenalkan diri sendiri dan gitu ya. Wah, ternyata udah cocok. Waduh, kita gimana dong? Oke ini, oke ya. Oke deh. Besok untuk langsung aja hari ini gitu. online udah boleh ya? Iya. Masih perlu ini ya pekerja ya. Jadi saya bisa mendaftarkan diri ya gitu ya. Boleh silakan dibuka dengan tangan terbuka lebar. Ya, sekarang kita mulai dulu ya di radio ya. Di radio betul. Iya. Jadi ini untuk radionya acara obrolan RTI SI kita ngobrol 15 menit didengar di radio, selanjutnya kita di live. Di live ya. Okay. Mungkin kan ceritanya bakalan banyak mungkinnya. Pasti. Pengalamannya luar biasa. Iya, banyak, panjang. Kita mulai ya. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita dalam acara obrolan bersama dengan RTI SI. Saya Farini Anwar. Dan saya Aditya. Dan hari ini kita kedatangan nih seorang tamu yang khusus datang ke RTI. Namanya silakan memperkenalkan diri. Martin Rustandi. Halo. Ya, bisa memperkenalkan secara lengkap. Jadi selama 15 menit memperkenalkan diri. Oke, nama saya Martin Rustandi. Saya seorang sutradara Indonesia di Taiwan. Dan sekarang lagi
Chongzo ya, dan terus berkarya dan berharap bisa mengangkat cerita-cerita Indonesia yang bisa dibagikan ke seluruh dunia dengan memberikan five yang positif gitu ya. Wah, Waduh, jadi mantap. ini seorang sutradara nih yang berada di Taiwan tetapi adalah orang Indonesia, berkeluarga negara Indonesia dan juga sudah memiliki banyak karya nih. Dan bahkan untuk ke belakangnya Martin memiliki rencana seperti yang tadi dikatakan bahwa akan membuat karya yang berkenaan dengan Indonesia Orang ya. Indonesia, iya. Orang Indonesia yang berada di Taiwan. Ya meskipun sekarang ini boleh bilang lagi masih Development ya. development ya, Iya. pencarian ya. Tapi tentu saja ini harus kita dukung. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan dari Martin sendiri nih. Kok bisa sih kepikiran untuk jadi seorang sutradara? Wis. Wah, ini saya Martin di Indonesia lulus kuliah komputer. Waktu itu datang ke Taiwan belajar Mandarin 1 tahun dulu. Habis itu ada rencana sih mau kuliah S2 di bidang komputer lagi. Tapi nggak tahu mengapa kayaknya ada panggilan kayak pas nge-search kuliah gitu. Nge-search ada National Taiwan University of Arts. Oh. Dan ngelihat wah ini school filmnya director Ang Lee gitu. Oh, Lian punya Naga Muxiao ya. Kayak wah pengen sih jadi sutradara gitu. Ada pantutan dari seorang Ang Lee gitu. Ya udah coba daftar dan emang masuk. Dan saat masuk itu udah tahu bahwa melangkahkan kaki ke Taita itu impian jadi seorang sutradara udah emang sangat kuat gitu. Oh, jadi Wih. luar biasa dari Indonesia juga memang sudah mulai berangan-angan. Meskipun ya pertama dalam bidang komputer ya. Iya. Tapi kenapa nih kalau biasanya kan orang selalu kalau jadi idaman biasanya jadinya malah aktornya atau perannya dalam itu bukan sutradaranya nih. Jadi Maksudnya aktornya nggak kepikir untuk jadi biasanya aktor susah kayaknya ya. jadi aktor malah susah. Ya teman-teman jadi aktor susah. Waduh kalau kayak gini membikin lemes orang-orang yang ini nih yang tadinya lagi dibuka nih untuk pendaftaran. Dan Iya. saat ini kan Martin sendiri lagi membuka untuk casting ya, yang mana memilih untuk peran-peran dalam karya yang akan Martin buat berikutnya. Iya. Tapi sebelum ini kita ngobrol dulu yang lain ya. Ini Betul. belakangan aja ya. Iya. Nah, lagi saat Martin setelah memutuskan terjun dalam bidang sutradara, nah ada gak kendala-kendala atau mungkin hal-hal yang malah menyenangkan nih yang dialami? Oke, untuk pertamanya mengapa sih pilih jadi sutradara nggak jadi yang di depan aja yang jadi aktor gitu ya? Iya, depan layar bukan di belakang layar. Sebenarnya pilihan suatu pekerjaan harus kita sesuaikan dengan apa yang kita merasa nyaman gitu ya. Di saat mencoba sebagai aktor atau acting, saya merasa nggak nyaman gitu, pucicai ya. Iya, jadi merasa pas berada di belakang layar dengan pada saat itu kemampuan Mandarin yang sangat-sangat buruk. Ternyata sebagai sutradara saya bisa berkomunikasi dengan orang Taiwan melalui visual video gitu. Malah Iya, jadi ngerasa kayaknya lebih cocok di bagian sutradara karena orang-orang mendengar gitu pada saat saya lagi directing ataupun hasil film yang saya kerjain selesai itu bisa berkomunikasi dengan Taiwannya sendiri, orang-orang Taiwan dan masyarakatnya dia gitu. Jadi video atau mungkin film itu juga sebagai alat komunikasi ya, bukan berarti kita harus bisa bahasa orang tersebut. Iya. Dan kemudian setelah terjun begitu malah jadi semakin lama semakin suka, semakin cinta menjadi sebagai sutradara. Iya, pada saat saya kuliah semester tahun ketiga, saya ada pergi magang di Tianxia Zhazi ya. Iya, di saat itu Commonwealth ya kalau iya salah Commonwealth ya. Magazine. Magazine, Mereka melihat saya, tapi karena Mandarin saya tidak bagus, jadi saya nggak bisa ikutin kakak-kakak wartawan gitu, misalnya untuk pergi caifang gitu ya. Tapi mereka malah melemparin saya satu project gede, itu project dengan Citibank. Mereka mau saya bilang nih, ini project baru dan kita mau bikin dokumentari film, pergi syuting 1 minggu di Tainan dan Changhua. Waktu itu saya kirain saya cuma disuruh ikut sama kakak-kakak
摄影大哥他们去。 Jadi ya kameramen Iya. kantor ya. Ternyata enggak, mereka langsung ngasih project gede ini, saya sebagai sutradara, saya bawa tim, saya kerjain sendiri gitu. Wah. Jadi habis itu kerjain, pergi selesain, terus editing selesai, itu membuat mereka wow gitu. Mereka ngerasa apa yang saya kerjain itu berbeda dengan sudut pandang timnya mereka gitu. Jadi sesuatu unik keluar, dan saya mulai mendapat perhatian dari tim-tim dari grupnya Tensha gitu ya. Iya. Jadi habis itu setelah magang selesai, mereka mulai gitu nyari saya gitu, kerjain projectnya mereka. Jadi dari situ saya udah mulai membangun kredibilitas customer sendiri gitu dari mereka. Ya habis itu saya ngerasa kayaknya lewat film saya bisa yang ho ziji gitu. Oh, bisa menghidupi jadi sebagai Bisa, salah iya. satu sumber dari Pemasukan ya, juga iya. Luar biasa. Nah, boleh tahu nggak waktu itu yang pas lagi syuting untuk Citibank itu, katanya kan bilang dari sudut pandang kok berbeda dengan mereka. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya kalau misalnya Tensha Biasanya umumnya charternya sendiri mereka kan lebih ke news ya. Jadi mungkin berita cara storytellingnya banyak mungkin Pangpai pakai OS, Oh, oke. pakai Ingtao-nya. Tapi waktu itu saya menceritakan ceritanya itu pakai visual sendiri gitu. Jadi visualnya itu mengungkapkan isi cerita itu sendiri gitu. Jadi tanpa bantuan OS. Atau Dengan mata pun narasi kita udah gitu. bisa Iya, ngerti jadi itu kamu bisa maknanya. langsung ya pakai Inxiang ya. Dan cara editingnya juga beda. Terus mereka ngeliat, oh ini anak ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Oh, oke. Ya, jadi mereka juga terima kasih, mereka memberikan saya banyak kesempatan. Dan dari situ saya ya udah lulus kuliah langsung udah kerja sendiri di bidang ini gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa Iya, ya di banyak magang sekali ya. pengalamannya dari biasanya kan magang. kalau orang magang kan biasanya ya udahlah yang penting Nurut dapat di belakang nilai. biasanya. Lebih pasif gitu Betul, ya. Tapi betul. kalau dilempar tugas seperti ini tentu saja luar biasa dan boleh bilang ya mesti berterima kasih dengan Commonwealth juga memberikan kesempatan ini ya. Iya benar. Meskipun bahasa mungkin pada saat itu menjadi kendala, tapi malah jadi mendorong Martin juga. Karena Iya. kalau seandainya mungkin bahasa, mungkin saat itu Martin cuma ikut wartawan-wartawan, jadi mungkin udah jadi jurnalisnya RTSI ya. Oh, iya, Tapi sekarang malah jadi sutradara. Oh iya. Iya. Dan kemudian yang terakhir ya, waktu itu kan Martin sendiri telah menghasilkan film layar lebar ya. Itu yang benar-benar dari perusahaan Martin sendiri. Iya. Setelah Martin mendirikan sebuah perusahaan Martin Rustandi. Iya, Martin Rustandi. Rustandi ya. Bisa menceritakan prosesnya? Setelah lulus kuliah, dari selesai magang, jadi saya ada customer dari Commonwealth Magazine sendiri, terus mereka juga banyak rekomendasi corporate lain untuk nyari saya. Jadi sebulan itu udah cukup gitu, misalnya buat saya hidup sendiri gitu, ada pemasukan. Jadi habis itu kerja sampai tahun ketiga udah investasi juga ke film The Road Less Travel, Nietzsche ya. Di saat itu udah mulai perlu xiaozang gitu ya. Ada bonbon, Oh iya mesti ada accountingnya udah perlu pengeluarannya, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mesti ada company buat ngeberesin hal-hal ini gitu. Oke. Maka dari itu Iya, maka dari itu kita mulai registrasi perusahaan dan udah fix perusahaan ini dipakai untuk pembuatan atas nama film The Road Less Travel ini. Oke. Iya. Habis itu ya udah kita kerjain The Road Less Travel, kita produksi udah selama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Wow. 6 tahun, habis itu post productionnya 1 tahun. Jadi totalnya selesai film ini 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Tidak mudah ya. Tidak mudah untuk karena bikin sebuah benar-benar- film, kemudian dokumenter. Ini menceritakan seseorang yang pergi. Iya bisa menceritakan. Oh iya, isi mungkin dari bisa film diceritain tersebut. sedikit nih akan cerita tersebut. The Road Less Travel ini film yang menceritakan sosial budaya masyarakat Taiwan. Ya, di mana anak-anak atau orang Taiwan, mama papanya, keluarganya lebih mengharapkan anak-anaknya bisa bekerja di
pekerjaan yang aman gitu, misalnya sebagai punya gaji tetap, ataupun kamu mau jadi punya title gitu iya, ataupun kamu mau jadi dokter, pengacara, ataupun kongurenjuan ya, apa bahasa Indonesia kongurenjuan? PNS ya, pegawai negeri. Iya, itu buat mereka itu baru namanya sukses. Jadi buat anak-anak yang mungkin memilih arts, jalur yang lain ya. jalur yang mungkin penghasilannya nggak tetap, yang nggak jelas orang bilang Iya. kok jadi kayak gitu sih gitu. ya mereka ngerasa itu jauh dari sukses gitu. Jadi saya melihat masalah itu dan melihat latar belakang saya, karena di mana saat saya memilih untuk masuk ke perfilman, sekolah perfilman, mama saya juga sama punya funding yang sama gitu ya. Dia ngerasa kamu lulusan komputer kenapa nggak langsung kuliah komputer lagi, selesai kuliah komputer kan bisa ke Asus misalnya, Acer, ke IT TSMC segala gitu macam. ya. Kalau di Taiwan memang terkenal kan. Iya, itu kan gajinya lumayan gede gitu, itu stable ya. Betul. Tapi saya merasa juga hati saya ada panggilan gitu ya, sesuatu yang bisa saya ngerasa saya mungkin di saat situ ada talent gitu, saya pengen nyoba gitu. Sama dia cerita Jeff Wang juga, dia umur 33 tahun. Itu sukses investment banker. Malah sudah sukses ya. Iya, 1 tahun dia punya penghasilan udah cipai toan. Jadi ada 7 digit ya. Cipai toan 7 juta. 7 juta. Wah, Iya. dolar Taiwan Dolar ya. Taiwan. 1 tahun. Wah, kita aja mesti hitung berapa. Tidak Iya. terhitung. Jadi Berapa dia lama itu baru dapat segitu. Iya. Jadi dia ngerasa walaupun uang banyak tapi di dalam hatinya kosong gitu, nggak seneng gitu. Jadi dia pergi ke Brazil untuk belajar martial arts, karena itu juga dari kecil dia paling suka. Habis itu jatuh cinta gitu dengan pekerjaan seorang fighter gitu. Oke, Habis petarung itu, ya. Iya, habis itu pulang dari Brazil dia udah memutuskan saya udah mau berhenti kerja, nggak mau kerja investment banker lagi. Saya mau menjadi seorang professional fighter. Jadi berorang tuanya dan istrinya itu nggak bisa terima gitu. Kamu dari yang punya pekerjaan tetap, uang yang banyak dengan penghasilan yang boleh bilang sudah Tinggi. taraf menengah ke atas. Iya. Ini untuk 7 juta per tahun itu sudah Susah boleh lah bilang ya. menengah ke atas. Susah. Biasa kita jangankan kepala 7, 1 aja susah ya. Betul. Iya, kan? Tapi mimpinya 1 juta, gampang. ini 7 kali lipat. Nah, saat itu mau dibuang. Iya, demi yang Kenapa ini. kita nggak gitu, punya demi jatuhnya. cita-cita ya. Demi cita-cita, demi ke Om. Jadi memang dia Jeff ini dari kecil memang cita-citanya ingin menjadi petinju. Enggak, dia lebih senang ke entertainment sebenarnya. Entertain, Ya. Dia nyanyi ataupun nge-rap atau street dance. Dia kecilnya suka gitu. Cuman ya orang tuanya pengen dia sekolah di bisnis. Jadi ya mau nggak mau dia dengar gitu kata-kata orang tua. Habis dia mutusin, udah saya di sisa hidup saya mau jadi diri sendiri gitu. Jadilah dia memilih pekerjaan fighter yang nggak ada gajinya. Yang dari nol, bahkan dari minus ya, karena Iya. harus membiayai dulu nih latihannya segala macam ya. Iya. Habis itu ya gejolak permasalahannya keluar gitu. Jadi saya pengen sebagai sutradara bisa nggak sih saya ngikutin orang ini, ngelihat apa bisa dia membalikkan kebanyakannya masyarakat ya. Iya. Habis itu mengikuti perjalanan dia. Papa mamanya nggak senang, papanya juga bercerai, dia dengan istrinya juga bercerai. Jadi price yang dia bayar untuk keputusan dia itu tinggi banget gitu. Iya, dan setelah 6 tahun ternyata apa yang dipilih dia, ditekunin dia bisa merubah pemikiran orang-orang di sampingnya dia gitu ya. Jadi bisa lebih menerima apa yang dipilih dia. Jadi yang dari film ini saya juga pengen nyampain bahwa segala sesuatu kita harus mentingin perasaan kita dulu gitu. Pilihlah pekerjaan atau lakuin sesuatu yang bisa membuat kamu senang gitu. Ya orang-orang lain pasti ada kicau-kicauan dari kiri kanan. Ya, Suara-suara sumbang. Iya, jadi kita harus lebih berani memikirkan dan teguh ya pada pilihan kita sendiri dengan, gitu ya. Dengan kata hati juga Iya, ya. iya. Selama itu Meskipun positif gitu. ya itu dia bisa jadi gagal, tapi Iya. gagal bukan berarti segalanya. Benar. Karena gagal itu biasanya itu adalah saat itu buat kita bangkit kembali. Nah, jadi untuk pembuatan film The Road Less Travel ini
Martin mengikuti Jeff memang benar-benar pada saat itu dia lagi memutuskan bahwa dia akan pilih untuk jadi Fighter. saat Iya. itu ya Petarung. fighter. Iya. Jadi saat itu memang dia belum jadi fighter. Dia udah jadi fighter selama 1 tahun waktu itu. Oh setahun, jadi istilah Iya. baru pemula. Iya. Langsung Martin ikutin. Iya. Wah, ini juga boleh bilang mengandung resiko ya. Iya, soalnya saya nggak Kalau tahu. gimana masa depannya berapa Nggak tahun tahu. kemudian, iya kan? Tidak jelas soalnya. Iya, kalau gitu. seandainya gitu, pernah nggak kepikir waktu itu kalau seandainya gagal ternyata gimana? Pernah nggak kesempet nggak lagi pas ambil keputusan ini atau merasa pede sekali sampai lebih dari 100% Ada sih waktu sampai dia pertimbangannya? waktu dia kalah atau lagi down di posisi hidup yang lagi di bawah. Saya juga takut gitu, misalnya kalau orang itu si Jeff-nya udah nggak mau bekerja lagi sebagai fighter, kayaknya saya susah untuk menyelesaikan film saya gitu. Iya, ada sempat kayak gitu. Ada Jadi momen gimana seperti waktu itu. Jadi apakah bikin jadi patah semangat dong Martin juga? Enggak sih, kita sebagai director untuk film dokumenter kita sebisa mungkin jangan 去影响被拍摄者gitu. Iya. Wah, jadi ya boleh bilang berani untuk resiko ya. Enggak, mungkin orang-orang seperti ini biasanya itu lebih memikirkan apa yang Karya. ingin dia gapai selama hidupnya di dunia ini gitu ya. Jadi lebih baik gagal tapi udah mencoba daripada gitu. tidak mencoba sama sekali Iya. gitu. Tapi kan itu kalau dari sisi Jeff, Iya. ya kan. Tapi dari sisi Martin yang ingin membuat sebuah film, Nah, kalau akhirnya happy endingnya, ternyata dia gagal. Nah kan itu berarti bisa jadi kan? Iya, bisa kalau jadi, bisa kemungkinannya. jadi. Investasi itu ada rugi dan untungnya gitu ya. Dan ini juga merupakan film pertama Martin. Iya. Film pertama Martin diambil dengan seperti ini, berani sekali. Iya. Luar biasa Iya. semangatnya dan juga ya itu dia pilihannya. Sudut pandangnya juga boleh bilang luar biasa berarti. Iya. Nah setelah film ini selama 7 tahun ini Martin hanya untuk bikin film atau memang ada masukan lainnya supaya bisa ada menghidupkan? iklan Iya. mungkin. gitu. Mencari makannya itu dari side komersial. Jadi bikin iklan, Oke. bikin corporate video, bikin CSR, ya terus post production, editing itu mangkok nyari uangnya gitu. Oke. Iya, jadi keuntungannya itu diinvestasi ke Hobi. project sendiri gitu. Iya, Nggak benar. saat itu mungkin nggak berani ngomong project kali ya, hobi lebih ke hobi. Impian itu ya. Impian, ya. Jadi boleh bilang mengikuti Jeff. Kemudian juga Farini lihat ya, Farini sendiri udah nonton filmnya teman-teman, dan nonton filmnya itu Martin juga sempat mengikuti dia sampai ke Singapura ya. Ke Thailand Iya, itu segala keliling macam. Singapura, Beijing, Kuala Lumpur, Thailand paling lama deh. Soalnya dia latihannya di situ kan. Oh, Jadi Thailand. ikutnya di Phuket terus. Iya, habis itu ya kayaknya 5 negara deh. Kita sering travel gitu ya selama 6 tahun. Jadi gitu. selama ikut dengan aktornya itu otomatis pada saat dia lagi tidur atau mungkin pas lagi makan, latihan itu selalu menemani dia, selalu ada Iya, di samping kita dia. selalu gitu. ada di samping Jadi dia. kamera juga harus standby gitu. Apa yang dilakukan selama 24 jam itu harus standby. Standby tapi nggak selalu direkam. Oke. Ya kita hanya lihat kanco ya. Kita ngeliat Oke. oh mungkin ini momen yang kita mau, kita baru rekam. Soalnya kalau direkam terus itu Akhirnya bakal juga bingung. iya benar, itu bakal jadi di Buang post waktu. production itu banyak banget ntar jadi sampah gitu. Iya, Iya. Jadi akhirnya kita juga bingung. Nah, Iya. pada saat itu seandainya, jadi dia benar-benar Jeff sendiri itu kan benar-benar menceritakan kisah kehidupannya mulai dari dia kerja, kemudian juga ada sedikit kan untuk ya mungkin syuting ulang istilahnya karena Flashback-nya pada ya, saat itu iya. flashbacknya. Nah kalau seandainya yang sehari-harinya, apakah pas giliran tiba-tiba dia mau makan bareng sama keluarga, sebentar, saya mau rekam nih, ngatur dulu. Enggak. Kita Jadi ceran. iya, kita dikasih tahu bahwa mungkin hari ini kita ada makan bareng keluarga. Ya udah kita pergi. Mereka ya kerjain apa yang mereka kerjain seperti biasa gitu. Dan kita sebagai pangguangzi Di sampingnya ya kita merecord apa yang pengen saya ambil gitu. Oke. Iya.
Bahkan sampai Farini lihat ya ada syuting dia saat makan dengan keluarganya, dengan amanya. Iya. Kemudian juga ada ya lagi bongkar-bongkar sepatunya yang dari zaman dulu. dia Iya, mau dikeluarin. pindah rumah Bahkan gitu. sampai menikah dengan istri kedua ya. Iya. Itu juga sempat di syuting nih. Jadi Iya. boleh bilang benar-benar kisah hidup seorang selama 6 tahun diliput dan kemudian pas banget gitu dalam 6 tahun itu ada juga itu istilahnya fluktuasinya lagi Iya, benar. up-nya lagi down-nya bahkan juga sampai dia overweight dia mau ikuti untuk kategori berat berapa Iya. terus terang Farini juga nggak tahu jelas ya Iya. cuma taunya dia mesti menguruskan mesti kuat untuk- biar turun berat hydration badannya. ya. Iya supaya pas timbang itu memenuhi persyaratan benar. dan lain sebagainya itu luar biasa sekali jadi meskipun ya kalau Farini sendiri nggak ngerti ya otak untuk ini apa yang fighter itu ya tetapi Farini pas nonton wah luar biasa. Ada nggak sih sisi yang bisa Farini kantong gitu? Ada nggak di pentuan yang mana gitu? Ya pada saat dia down tapi dia masih tetap semangat dan kemudian juga ya kalau saya bilang banyak ya Banyak lumayan ya? banyak jadi karena benar-benar sisa kehidupan sehari-hari dari Jeff ini sendiri dan kemudian pas bisa mengambil kisah seseorang yang kebetulan memang juga boleh bilang ya bisa menyampaikan sesuatu untuk Inspirasi penonton. ya. Penonton. Nah Jeff sendiri tentu saya bangga ya dengan kisahnya ya. Itu saya nggak nanyain sih ya. Jangan nanyain lagi Iya. ya. Soalnya kalau Terus misalnya kenal Jeffnya gimana tuh Martin? kenal Jeffnya dari temen, Hmm? pas mereka lagi syuting film Pizza Insyong. Oh. Iya, waktu itu Jeff karena penghasilannya 0, jadi misalnya dia nggak ada visa ya, nggak ada apa namanya bahasa Indonesia, Nggak ada ada pertandingan, dia tuh bisa nyari kerja kayak jadi Public figure. iya jadi lingyan ya, lingyan. Oke. Jadi Iya, kayak figuran ya. Iya. Mhm. Habis itu kenal dari teman sharing ceritanya, menurut saya wah ini kayak bisa di Diangkat ya? diangkat misalnya ngomongin tentang 社会的观感的对话，年轻跟传统的。 Oh, jadi dari yang kaum muda dengan yang tradisionalnya Iya. Jadi masyarakat pada umumnya. Yang paling bikin saya penasarannya itu kan tadi bilangnya 6 tahun untuk merekam akan cerita hidupnya aktor tersebut, kemudian 1 tahun untuk editing. Itu pernah kepikiran nggak pada saat memulainya itu bisa menghabiskan waktu selama 6 tahun tersebut? Ada nggak? Udah termasuk dalam rencananya Kak Martin atau secara mendadak gitu ya? Jadi tidak ada perencanaan sama sekali gitu. Iya, Ikuti waktu itu aja. Ikuti arus Flownya sungai aja. gitu. iya waktu itu mungkin ngerasa 2-3 tahun udah selesai gitu ya. Iya. Tapi nggak taunya ya seperti yang kata Farini nanya, kalau misalnya orang ini ceritanya nggak sukses gimana gitu ya. Ya pada saat tahun ketiga, tahun keempat kita ngerasa ini ceritanya susah dijadikan Dijadikan film nih. gitu, nggak bagus gitu. Ya udah kita namanya kayak gambling ya. Ya udah kita ikutin lagi sampai akhirnya dia udah menikah, kita udah tahu oh ini udah selesai cerita itu gitu. Oh, Iya. jadi pada saat itu ya udah stop deh. Iya, Kurang lebih ya iya. sampai di sini titiknya dan tentu saja kelanjutannya nanti berikutnya ya. Jadi dan editingnya juga boleh bilang luar biasa kan. Ya hari ini ngelihatnya gimana itu di layar lebarnya waktu Editingnya kalau Farini bilang lihatnya bener-bener kayak kita bener-bener masuk ke dalam kehidupan orang itu. Jadi boleh bilang ya luar biasa ya bisa ambil angle-nya segala macam. Berarti ini udah berhasil. Ya jadi ya makanya jadi kita nonton itu pada saat itu jadi kayaknya kita salah satu dari ya mungkin yang berada di sisinya Di dalamnya, atau ya. di dalamnya. Meskipun ya tentu saja ya ada sebagian ya mungkin agak sedikit ya kepanjangan, ada juga kependekan. Nah itu kan tergantung masing-masing orang. iya Pemikirannya Presentasi, beda-beda, iya, betul. Nah setelah suksesnya dengan film The Road Less Traveled, nah Martin sendiri ada rencana apa nggak nih? lagi ada Bikin film dua lagi atau mungkin juga mau untuk project-project lainnya? untuk filmnya sendiri ada 2 project sih sekarang lagi di development. Pertama fiction film, Fiction film, 剧情片ya. Oh, fiksi. Iya fiksi lagi nyari Lagi nyari-nyari. nyari apa topiknya, Aha. mau nulis skripnya. Yang kedua itu film series. Oke. Film series ini kali ini kita kooperasi dengan KDI. Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Iya. ya. Berarti wah kalau gitu berarti yang berkaitan dengan Indonesia seperti yang ini ya, yang sudah kita lihat itu ya. Iya, Yang di Facebook atau di IG ya. Benar, kita ada film series dengan judul Impian Rahasia. Oh? Kita pengen ngangkat cerita-cerita orang Indonesia di Taiwan yang bisa mempunyai
segi positif dan inspiratif yang mau kita bawa sharing ke teman-teman Indonesia sendiri yang di Indonesia dan masyarakat internasional dan khususnya Taiwan gitu. Oh, tapi dari Martin sendiri sudah kebayang kira-kira beberapa ini film serinya, jadi rencananya mau berapa seri nih? Kita rencananya ada 3 season, jadi Ada 3 seri ya. Jadi satu serinya ada 6 episode. Wow. Satu episodenya berapa lama? Durasinya 1 jam. 30 Paling menit. ya di bawah 1 jam gitu, nggak Oh, lebih oke. dari 1 Oke, jam oke. gitu. Oh, jadi kayak sinetron lah. Anggap kayak sinetron bisa bilang drakor gitu, tapi kan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam kurang lebih. Iya, tapi kita platformnya bakal di OTT untuk pochunya ya. Di OTT. Dan sekarang kalau kita lihat kan teman-teman, kalau yang tertarik boleh tuh ya. Sekarang udah di open kan untuk Iya. mereka yang casting ya, jadi Iya, masuk benar. ya. Persyaratannya apa nih? Gampang aja sih. Pokoknya kamu kalau di Taiwan, Ya. maupun kamu statusnya itu sebagai pelajar, PMI profesional, ataupun kamu yang menikah, Sincuming ya, itu semua boleh. Kamu punya cerita yang menarik, kamu boleh sharing kita. Kita ingin nyari cerita-cerita inspiratif yang mengapa sih kamu datang ke Taiwan gitu. Soalnya pilihan seseorang meninggalkan kampung halaman datang ke Taiwan itu nggak mudah. Betul. Iya. Dan Mengerti jadi setiap orang itu pasti ada motivasi yang mendorong dia pengen mungkin sukses Iya. atau mengubah kehidupan keluarga mereka. Betul. Ya, kita pengen dengar sih cerita-cerita seperti itu dan kita bakal milih karakter itu. Jadi misalnya karakter yang kita pilih itu orang itu yang kita syuting. Oh, oke. Iya, oke. jadi itu cara pembuatannya lebih unik. Dia nggak seperti dokumentari full. Dia ada dramanya itu ada yang kita script. Berarti kita ada nulis skripnya dan kita bakal kombinasi dengan kehidupan aslinya dia. Iya. Oh, jadi sekarang ya siapa kalau seandainya kalau dia cuma punya cerita menarik tetapi dia tidak bersedia untuk tampil atau jadi terjun, boleh nggak? Kita bakal nanya, misalnya sekarang kalau misalnya ada si A, dia punya tiaojian ya. Dia punya Persyaratan. Persyaratannya cocok mungkin cakep, cantik, bisa acting ya. Tapi ceritanya mungkin biasa aja gitu. Tapi mungkin si B dia punya ceritanya menarik banget nih, mau datang ke Taiwan karena masa bla bla bla, terus inspirasi banget, tapi dia nggak punya waktu gitu, ataupun iya. nggak bisa pay her waktunya Waktunya karena kita tentu ya. saja kita mesti mengerti ya, banyak PMI ya. Iya, waktunya teman-teman yang terbatas. datang kan Kerja. Terus mungkin kita bakal nanyain si B, mungkin ceritanya mau nggak sih boleh kita pakai untuk si A gitu. Oke. Iya. Dan cerita ini kita nggak hanya ngomongin cerita-cerita orang Indonesia mungkin ngerasanya sedih ataupun yang menjual Susah. air mata gitu ya. Dia ingin membuatnya lebih komersial, lebih entertainment. Jadi di dalamnya Lebih juga menghibur. iya, di dalamnya juga ada seperti travel, mention-nya Taiwan ya. Oke. Iya. Jadi istilahnya benar-benar kehidupan warga Indonesia atau teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan, karena kan tentu saja kan banyak, berarti dari berbagai sisi dan Iya. akan dipilih oleh Martin sisi yang kira-kira yang bisa diangkat nih. Iya. Jadi teman-teman kalau seandainya ada mungkin mempunyai cerita kehidupan atau mungkin cerita teman juga boleh ya. Iya, direkomendasikan aja. Tentu saja ini akan diolah sedemikian rupa oleh Martin. Gak mungkin Iya. mentah-mentahnya nih langsung seperti ini. Benar. Jadi ini juga boleh bilang didukung dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia ya. Di Taiwan. Iya. Kalau boleh tahu ini kan video seperti yang sudah ditampilkan ya di layar kaca ini, itu sudah kurang lebih udah di-upload. Itu lumayan beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah, kalau boleh tahu berapa banyak nih orang yang udah bersedia untuk berceritakan kisahnya di dalam film serial satu ini? Kita operasinya tanggal 11 ya, sampai Sekarang baru beberapa hari. Iya, udah 4 hari ya kayaknya salah. Udah 4 hari. 4 ya. hari. Itu tadi pas datang ke sini saya melihat itu udah mau 100 submission gitu. Wow, 100 orang. Iya, itu lumayan. Teman-teman Indonesia
antusias heboh, ya. antusias banget ya. Terima kasih banget ya. Ya. Tapi masih tetap terbuka nih, karena tentu saja ya kita akan merekrut Memilih sebanyak mungkin 18 karakter, ada iya. 18 karakter minimal ya. Iya. Dan dari situ nanti akan diseleksi. Tentu saja ya, ini juga boleh bilang kalau seandainya ini sukses bakalan ada jilid-jilid berikutnya ya. Mantap. Iya. Amin kalau gitu ya. karena Amin harus harus. yakin karena Betul. ternyata yang The Road Less Traveled aja boleh bilang berani nih untuk ambil ini ya. Iya. Ambil resiko ya. Ambil resiko. Dan tentu saja ambil resiko dengan pemikiran matang. Iya, benar. Nggak sembarangan ambil resiko kan. Karena juga dari pengalaman juga kan. Iya. Mm-mm. Soalnya ini ya, Farini ya. Karena ini nggak ada blueprintnya, nggak ada yang pernah buat seperti ini. Betul. Jadi pada saat kita buat ini, kita tuh sambil jalan sambil koreksi gitu. Jadi untuk cerita filmnya sendiri, kita tahu base-nya itu dari cerita-cerita teman Indonesia. Dan kita masih membuka peluang-peluang yang misalnya kalau ceritanya bagus, tapi mereka nggak ada waktu, mungkin saja kami akan membawa artis Indonesia datang ke sini, mungkin jadi cusuran ya, mungkin ya. Wow. Oke. Jadi banyak kesempatan mungkin yang akan terjadi di dalam development film series ini. Iya. Banyak kesempatan dan juga banyak kemungkinan yang mungkin Martin sendiri juga belum terbayangkan karena Iya. belum ada nih kalau misalnya ada yang datang itu baru kepikir apa akan dilakonin gitu Iya, ya. iya. Nah di sini ada yang nanya nih. Lo kakak mau tanya dong, apa tantangan terbesar menggarap film di Taiwan? Wih. Menggarap film di Taiwan itu finansialnya ya. di sini ya. Finansial. Soalnya Sebenarnya ini nggak cuma di Taiwan ya, di mana-mana juga kalau seandainya apalagi sebagai pemula atau enggak ada ide atau impian yang agak berbeda dengan orang lain, tentu saja ini finansial penting. iya. Tapi yang masalahnya kalau misalnya sutradara Indonesia di Indonesia nyari uangnya itu Mingcue gitu ya. lebih Kamu orang, jelas. iya, kamu orang Indonesia mungkin kamu bisa minta dengan kebudayaan Indonesia gitu ya. Kebudayaan misalnya. Tapi kalau Apa, Martin di pusat-pusat. sini orang Indonesia mau funding dengan kebudayaan Taiwan, Ministry of Culture-nya agak sulit. Oh. Iya. Jadi itu mesti door to company, adapun dengan investasi pakai uang kocek sendiri gitu. Mungkin Iya. istilahnya pertama harus modal sendiri, membuat suatu karya untuk dibuktikan bahwa beginilah kemampuan. Ini karya saya. Inilah Iya. karya Saya bisa. Bukan langsung bilang oh saya bisa, tapi Cuma nggak ada ngomong aja karya. gitu, betul. Tidak akan ada yang percaya Betul. masalahnya. Iya. Kita ada karya aja kadang-kadang orang juga masih ragu-ragu. Jadi harus membuktikan dulu. Jangan yang istilahnya langsung ya semua orang juga berharap kan langsung berada di paling atas atau enggak langsung bisa udah Dilihat sama orang lain ya. Iya, tapi kan kalau seandainya Anda belum bisa memperlihatkan sesuatu bagaimana mungkin Anda dilihat Mau oleh orang lain. diinvestasi sama orang lain. Betul, iya betul. Jadi luar biasa sekali ya. Kita lihat dulu di sini ada lagi. Katanya semangat nih ya, keren banget semangat. Salam santun ya dari Mari Ardita. Nah kemudian nih setelah ini kan tadi kan bilang sempat nanti mau pindah rumah, kemudian bikin studio sendiri dan juga ada program nih untuk program lainnya ya, untuk studio ya. Jadi Martin selain film, Martin juga ada program lainnya ya. Iya, kita mau bikin udah di planning. Memang di planning. Udah di planning The Rustandi Show. Oh. Itu namanya show yang akan kita buat live di YouTube. Itu lebih ke arah talk show. Dan di situ kita bisa memberikan kesempatan buat para pendengar untuk kirim pesan misalnya ke teman-teman, terus request lagu. Kita bakal muterin lagu dengan yang ada copyright gitu. Iya, jadi bukan lagu yang Ngasal yang comot ilegal gitu gitu, ya. ya. Kita ada lagu yang legal yang bisa dipakai perusahaan kita. Terus yang intinya talk show ini juga pengen membangun komunitas Indonesia di Taiwan yang sehat. Oke. Karena kalau kita lihat misalnya Cepo atau live-nya orang Indonesia di Taiwan, Iya. saya ngerasa kok kayak kurang positif gitu ya. Image-nya malah kurang ya. Iya, di Kadang-kadang sana ada yang- merokok, ngapain ngomong hal-hal yang nggak Nggak benar jelas, gitu. betul, Iya. betul. Terus ada yang mungkin yang ngajak teman-teman yang ngelakuin hal-hal yang ilegal, kaburan misalnya gitu. Jadi saya sebagai orang Indonesia ngelihat hal-hal itu, saya ngerasa ada panggilan gitu. Bisa nggak sih saya dengan resource yang ada, coba deh bangun sesuatu yang positif, merangkul teman-teman Indonesia di Taiwan, biar punya mindset yang benar gitu. Iya. Dan di sisi entertainment kita juga bisa memberikan mereka ada platform buat
fase 那种疲累 pelampiasan, iya pelampiasan kelelahan waktu kerja gitu ya. ya. Sih memang kan kita tahu sendiri ya, berada di tanah rantau di lingkungan yang berbeda, Tekanannya kemudian juga jauh sangat dari tinggi. orang tua, dengan ya itu ya stresnya juga cukup tinggi itu. Jadi maka untuk mesti ada istilahnya untuk bisa mengeluarkan nih unek-uneknya. Iya, Nah, benar. ini juga merupakan salah satu platform lah untuk mengeluarkan unek-unek. Selainnya itu dia kalau tadi juga kalau yang film seri yang akan dibuat oleh Martin itu juga boleh bilang luar biasa ya, bisa mengangkat cerita sekaligus juga berbagi pengalaman nih. Iya. Otomatis setelah diceritakan misalnya oleh teman A menceritakan pengalamannya, menceritakan kisahnya, bisa jadi ini menjadi contoh jadi teman-teman yang mungkin yang baru datang atau mungkin juga pekerja migran, pelajar ataupun juga ya penduduk migran baru dan lain sebagainya ya. Iya. Wah, tidak biasa. sabar nih ya. Benar nih, untuk kayak yang menyaksikan. Fahri ini bilang ini udah ke poin yang apa yang Martin pengen sampaikan. Sebenarnya ada 3 poin ya Martin dari impian rahasia pada saat Martin pitching ke Pak Budi. Pertama untuk dengan masyarakat Indonesia sendiri yang di Indonesia gitu. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat banyak orang-orang yang mempunyai image tentang TKW, TKI, PMI yang keluar negeri kerja itu nggak terlalu positif gitu. Kita bisa lihat aja pada saat mereka pulang ke Indonesia, lihat di bandara bagaimana mereka diperlakukan. Oke. Ya, Betul. jadi kalau misalnya film ini mereka tahu bagaimana background mereka, kita itu sama, punya keluarga dan kita pengen memberikan sesuatu yang lebih baik untuk keluarga kita. Betul. Jadi keluarga. tolong dihargai gitu untuk orang-orang yang berani melangkahkan kaki dan untuk bekerja keras, memilih tantangan hidup yang tidak mudah. Ya, jadi image-nya seharusnya dari orang Indonesia harus lebih menghargai mereka dan mendukung mereka gitu. Untuk keduanya itu dengan Taiwan社会的对话. Dialog dengan komunitas masyarakat Taiwan. Jadi saya berharap film Impian Rahasia ini bisa image Indonesia itu dibalik gitu ke positif gitu. Oke. Iya, jadi woman ini dan kita orang Indonesia bisa ada kesetaraan gitu, pingso gitu ya. Betul. Iya. Terus di masyarakat internasionalnya juga kita juga berharap bisa memperkenalkan budaya Indonesia dan orang-orang Indonesia punya keberanian dan sisi positif mereka gitu. Iya. Jadi luar biasa sekali ya. Nah tentu saja ini semua juga harus didukung nih oleh kita nih ya sebagai warga Indonesia yang berada di Taiwan, entah itu sebagai pekerja maupun juga sebagai pelajar atau penduduk migran baru ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan kisah Anda, entah itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, baik itu Anda perankan sendiri. Atau mungkin karena ya dari sisi sutradara beda loh pandangannya, ya kan. Kadang-kadang kalau seandainya untuk memberikan hasil yang boleh bilang membuat penonton bisa ikut masuk yaitu dia harus istilahnya bisa acting. Iya. Ya, bukan berarti semua orang tuh bisa acting. Terus Farid actingnya Farid terus terang nggak bisa. Enggak, kalau dari di balik layar sama di depan layar. Kalau menurut Kak Martin, Kak Fahri ini oke nggak nih buat satu ya impian dan rahasia? Ini kalau mukanya aja udah satu layar muka semua. Itu nggak boleh. Mesti model-modelnya Kak Martin. Tapi yang ini aja di belakang layar doang, di depan layar. Hari ini bisa lah jadi berperan aja jadi DJ gitu. Siapa yang setuju Kak Fahri masuk? Saya, ayo. Iya, ini juga profesional sih. Ini kayaknya mau nanya-nanya Tadi gimana? Kagak. Oke enggak sih? Boleh enggak? Saya nanya Kak Fahri ini. Biasa dia lempar-lemparan. Tadi ya, jangan ragu-ragu. Kalau harus memberikan kesempatan juga pada diri kita. Seperti halnya Martin sendiri dari pengalaman yang luar biasa ya. Dari angan-angan kemudian berani mengambil istilahnya resiko ya. Tentu saja bukan berarti kita sembarangan berani ngambil resiko. Ini dengan pertimbangan matang teman-teman. Karena udah pengalaman juga di Commonwealth, kemudian juga setelah banyak project-project yang dari TSMC juga ada kalau nggak salah ya, UMC gitu. Iya, jadi boleh bilang sudah banyak pengalaman baru bisa mengambil, jangan bilang modal untung-untungan Kak Martin bisa, masa saya nggak bisa langsung nih? Tapi nanti resikonya tetap harus tanggung sendiri lah. Tetap harus memperkirakan. Ya, finansial itu penting juga. Kemudian juga tekad hati sama juga pengalaman itu juga penting semuanya. Luar biasa. Luar biasa sekali pengalamannya. Tepuk tangan.
Jangan lupa jempolnya teman-teman. Kemudian nih terakhir nih tentu Oke. saja ya biasa sebagai penutup nih Ya. bagaimana apa yang ingin Martin sampaikan kepada teman-teman yang mungkin tadi ada yang bilang oh gimana sih tantangannya kalau membuat film Ya. atau mungkin buat mereka yang memiliki cita-cita sebagai ya sutradara, cita-cita sebagai ya mungkin juga yang boleh bilang sama seperti Jeff yang istilahnya beda dari orang lain. Iya. Yang boleh atau sedikit orang begini apakah bisa disampaikan kata semangat mungkin atau motivasi atau apa yang ingin disampaikan Iya. Martin? Iya, kalau misalnya ditanyain untuk motivasi ya, kalau misalnya teman-teman yang datang ke Taiwan atau kerja, kemanapun ya luar negeri iya. juga. Pertama ya harus bekerja dengan sisi mindset yang positif gitu. Ya soalnya kalau misalnya kita kerja di luar negeri mungkin banyak pemikiran negatif dari orang-orang sekitar kamu Oke. yang mungkin disuruh kamu udahlah kamu kaburan lah misalnya kamu Kabur aja lebih gitu. gajinya lebih tinggi atau apa. Itu sebenarnya hal-hal yang mesti dipikirkan lebih matang gitu. Soalnya pertama, kamu kerja di luar negeri, yang paling penting itu kamu mesti pulang dengan sehat dan membawa rezeki. Oke, betul. Ya, tapi karena sisi lingkungan yang negatif, mereka disuruh kabur katanya uangnya lebih banyak. Tapi ingat, di saat kamu kabur, kamu ilegal, itu kamu nggak ada namanya hak asasi manusia. Oh iya, betul. Iya. Karena gelap gitu ya. Tidak Iya. jelas gitu statusnya. Iya, jadi kalau kamu diperlakukan semena-mena oleh bos kamu nggak ada namanya Bisa perlindungan dipertolongan gitu lah, ya. perlindungan Iya. ya. Jadi itu pertama yang harus dipikirkan dulu, baru kita ngomongin impian apa yang kamu kerjakan gitu. Untuk yang pengen kamu kerjakan ya kerjakanlah mulai dari hal-hal yang tidak terlalu diperlukan untuk mengeluarkan biaya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kamu di sini kerja jadi PMI, pengen jadi YouTuber, ya cobalah pakai Seadanya gitu iya, ya, peralatan dengan seadanya. handphone kamu cobalah untuk storytellingnya. Iya. Itu banyak banget caranya. Dan tekuninlah dia. Misalnya kamu bikin 1 minggu ada 2-3 konten, terus dibikinin. Jangan langsung cuma 1-2 minggu lo kok nggak ada Iya. yang nonton ya, kok nggak ada yang kasih jempol, Benar. udah gitu. Harus konsistensi. Konsistensinya Betul. terjalan walaupun pada saat tahap pertama pasti tidak ada yang ngelihat ataupun dingin banget gitu ya. Tapi di saat kamu terus bekerja, orang-orang pasti akan melihat kamu gitu. Ya, sama untuk pekerjaan apapun saja. Jadi istilahnya kita mesti terbiasa dulu ya. Iya. Kalau tidak terbiasa tentu saja bagaimana bisa dapat hasil Bisa yang jalan bagus. jauh gitu ya. Ini kayaknya pengalaman dari Martin juga ya sendiri ya. Iya, jadi kalau sampai saat ini juga namanya rejection, Ditolak. ditolak ya. kegagalan, itu udah makanan sehari-hari gitu. Wah. Iya. Makanan sehari-hari teman-teman. Jadi kita mesti siap mental ya. Iya. Mental untuk ya gagal atau ditolak. Iya. Tadi gagal bukan berarti gagal selamanya. Benar. Gagal itu kan bisa buat langkah selanjutnya. Ditolak bukan berarti tidak bagus. Tidak ada kesempatan, Belum iya. istilahnya belum ketemu jodohnya lah kalau Benar, misalnya benar, ya. iya. Ditolak mungkin kadang-kadang dengan hasil dengan karya ini ditolak dengan si A. Misalnya karena ceritanya cerita budaya tapi saya nawarinnya ke bagian yang teknologi ya jelas Iya, ditolak iya, misalnya. betul. Belum ketemu. Memang pas klop ke yang budaya bisa jadi terima ya. Iya, benar. Jadi coba terus gitu. Selama itu positif, ya jangan pernah menyerah. Soalnya kayak kata Kak Farini, orang yang kamu ketemu itu mungkin bukan orang yang tepat gitu. Jadi belum waktunya juga. Iya, waktu, orang, dan kesempatannya mesti tepat. Baru bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Betul, banyak kan kejadian-kejadian yang padahal kalau dulu sempat nih tawarin seperti ini, tapi kok saya nggak ditolak, jelas-jelas sama. Kenapa orang lain pas waktu yang 2 tahun kemudian nawarin kok bisa booming gitu? Itu dia kadang-kadang ya mesti dicoba dan dicoba. Harus coba terus Iya. lah intinya. Istilahnya ya. kayak model baju juga Konsisten. sih. Dulu Iya. Cut Bray sempat ada, terus hilang, kemudian ada. Nanti baju seperti itu ya, lihat waktunya. Dan kalau seandainya kita berani juga untuk ya mempromosikan dan juga cari yang lebih unik, jangan yang umum. Jangan mengcopy ide orang lain gitu. Iya, copy ide orang lain cuma dipakein ganti kita ya tentu saja orang ya gimana Iya. ya, carilah, kita mesti kreatif dan inovasi ya. Ya namanya juga lingkaran hidup ya, kalau misalnya lihat hidup kehidupan kita. Kadang kita bakal di atas, kadang kita bakal di bawah. Dan pas kita di bawah itu belajarlah untuk lebih tenang gitu. Tenang dan lebih tidak negatif. Karena selalu jangan kita putus asa di ya. bawah kita selalu bakal negatif. Dan cobalah untuk positif dan percaya bahwa Kita akan naik kita lagi. akan naik Bisa lagi naik. gitu. Oh, iya. Dan pada saat di atas juga jangan sombong, Iya, yang paling benar. penting. Iya. Ya tidak Mesti boleh humble aku dan gitu. harus ingat
Jangan pikir wah saya berada di atas, Saya wah paling hebat gitu selamanya ya. tuh di atas, nggak mungkin. Nggak Kan mungkin. bisa juga jatuh, gitu Kita ya. bakal kembali ke seperti bawah. ke bawah Iya. lagi ya, supaya pas lagi ke bawahnya jangan sampai kita berasanya aduh gimana. Jadi kita Iya. mesti ada persiapan. Benar. Dimanapun kita, di atas atau di bawah atau di tengah-tengah, Harus juga kita sama gitu, ya, iya. kita bisa menghadapinya. Oke deh teman-teman, demikianlah ya untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di FB dengan kehadiran dari Martin Rustandi. Jangan lupa untuk dukung ya dari karyanya, kemudian juga ya yang sedang berjalan ataupun yang akan direncanakan. Dan untuk casting jangan lupa ya sebanyak Iya, mungkin ya. Daftar sesegera Oke, mungkin. terima kasih teman-teman. Sampai jumpa semua. Cerita kehidupan kita adalah sebuah gambaran tentang perjuangan meraih impian. Di balik perjuangan itu terdapat rahasia dan pelajaran hidup yang berharga. Cerita perjuangan hidup saya, Anda, dan seluruh masyarakat Indonesia di Taiwan adalah sebuah cerita yang akan mengubah dunia. Jadilah bagian dari pembuatan film reality show perdana Indonesia di Taiwan, Impian dan Rahasia. Daftarkan segera cerita Anda. Cerita kehidupan kita adalah sebuah gambaran tentang perjuangan meraih impian. Di balik perjuangan itu terdapat rahasia dan pelajaran hidup yang berharga. Cerita perjuangan hidup saya, Anda, dan seluruh masyarakat Indonesia di Taiwan adalah sebuah cerita yang akan mengubah dunia. Jadilah bagian dari pembuatan film reality show perdana Indonesia di Taiwan, Impian dan Rahasia. Daftarkan segera cerita Anda.